Sidang perkara nomor 32 92/2022 PN Depok atas nama Rizky Noviandi Ahmad dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Ya, sesuai berita acara hari ini adalah untuk pembacaan tuntutannya dari penuntut umum. Sudah siap tuntutannya? Sudah siap, majelis. Silakan dibacakan. Sebelumnya mohon izin majelis, kami tuntutan pidana atas nama terdakwa Rizky Noviandi Ahmad alias Kiki bin Adam Ahmad Jawari, nomor register perkara PDM 2028-Depok-02-2023. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Depok dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa, nama lengkap Rizky Noviandi Ahmad alias Kiki bin Adam Jawari, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 32 tahun 28 November 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal klaster Pondok Jati Jajar RT 003 RW 008 nomor 202 Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Tapos Kota Depok, atau alamat sesuai KTP Jalan Waru 5 nomor 414 RT 02 RW 06 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta atau pegawai honorer, pendidikan S1. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Depok nomor 92/PIT/2023/PN Depok tanggal 6 Maret 2023 dengan acara pemeriksaan biasa dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Depok nomor B66,M.2-2-EO.2-02-2023 tanggal 6 Maret 2023, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan ke-1. Pertama, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, atau kedua, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, atau ketiga, perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan kedua, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa pada pokoknya mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan terdahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, menghadirkan barang bukti, surat petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. 1. Keterangan saksi korban Nila Islamia. Keterangannya sebagaimana terurai dalam surat tuntutan dianggap telah kami bacakan. Terhadap keterangan saksi korban Nila Islamia tersebut terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak keberatan. 2. Saksi Heru Bahrudin. Keterangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan dianggap telah kami bacakan. Terhadap keterangan saksi Heru Bahrudin tersebut terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak berkeberatan. 3. Keterangan saksi Nur Laila Sari sebagaimana keterangan yang terurai dalam surat tuntutan dianggap telah kami bacakan. Atas keterangan saksi Nur Laila Sari tersebut terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak berkeberatan. 4. Keterangan saksi Septiyanti Ahmad. Keterangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan dianggap telah kami bacakan. Terhadap keterangan saksi Septiyanti Ahmad tersebut terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak berkeberatan. 5. Keterangan Edi Kusnandi. Sebagaimana keterangan terurai dalam surat tuntutan dianggap telah kami bacakan. Atas keterangan saksi Edi Kusnandi tersebut terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak berkeberatan. 6. Keterangan saksi Widiono. Keterangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan dianggap telah dibacakan. Atas keterangan saksi Widiono tersebut terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak berkeberatan. 7. Keterangan saksi Suwito. Keterangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan. Atas keterangan saksi Suwito tersebut terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya,
keterangan ahli Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, sebagaimana keterangan dalam surat tuntutan dianggap telah dibacakan. Atas keterangan ahli dari Dr. Asri tersebut, terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya, keterangan dari ahli Dr. Lydia Maria Maniur Simamora, keterangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan dianggap telah kami bacakan. Atas keterangan ahli dari Dr. Lydia tersebut, terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya, keterangan dari ahli hukum pidana atas nama Arta Febriansa SHMH, sebagaimana keterangan terurai dalam surat tuntutan, dan atas keterangan ahli Arta Febriansa SHMH tersebut, terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya, keterangan terdakwa Rizky Noviandi Ahmad, sebagaimana keterangan terurai dalam surat tuntutan dianggap telah kami bacakan. Berdasarkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lain dan antara keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah saling bersesuaian sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk atas kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rizky Noviandi Ahmad sebagaimana tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1. Satu bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya. 2. Satu potong kaos warna hijau toska bertuliskan Nyowa. 3. Satu potong celana panjang bahan kain warna hitam. 4. Satu lembar kartu keluarga nomor 327 605 1103 150021. 5. Satu unit handphone merek Redmi warna putih. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dibenarkan. Majelis hakim yang mulia, terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh kami selaku penuntut umum. Sebelum terdakwa didakwa dengan bentuk surat dakwaan kombinasi yakni gabungan antara alternatif dan kumulatif, yakni ke-1 pertama pasal 340 KUHP atau kedua pasal 338 KUHP atau ketiga pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan kedua pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku karena jenis dakwaan adalah kombinasi yakni gabungan alternatif dan kumulatif, maka penuntut umum akan membuktikan salah satu dakwaan ke-1 yang dianggap tepat untuk terdakwa dan memperhatikan hasil fakta persidangan kami jaksa penuntut umum. Untuk dakwaan ke-1 akan kami pilih membuktikan pasal dakwaan ke-1 pertama, yaitu melanggar pasal 340 KUHP karena yang paling sesuai dengan fakta persidangan yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan selanjutnya penuntut umum akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yakni pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang rumusannya berbunyi: melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Dari rumusan bunyi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur meliputi sebagai berikut: pasal 340 KUHP, unsur barang siapa. Yang kedua, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dan kedua, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu unsur setiap orang. Yang kedua, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Uraian unsur-unsur pasal 340 KUHP. Ke-1, unsur barang siapa. Bahwa pada dasarnya barang siapa merujuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan penuntut umum. Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398.K95 identik dengan setiap orang
sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakan. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah merujuk tentang subjek hukum atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan. Hal ini antara lain untuk menghindari adanya error impersonal dalam menghukum seseorang. Bahwa dari berita acara penyidikan dari penyidik, hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang keseluruhnya menunjuk pada diri terdakwa selaku sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Rizky Noviadi Ahmad sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Bahwa majelis hakim di awal persidangan sudah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan sudah dibenarkan oleh terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dikarenakan selama persidangan terdakwa mampu memahami dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, serta perbuatan terdakwa Rizky Noviadi Ahmad tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya mohon izin teruskan oleh rekan kami majelis. Ya, majelis melanjutkan. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, namun Pompe menyatakan bahwa arti dan maksud kesengajaan ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam memori Van Tolkien, yakni menghendaki atau mengetahui atau winnen et witten. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu, di samping itu mengetahui apa atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Di dalam ilmu hukum sangat dikenal dengan adanya teori kehendak dan dari Van Hibel dan teori pengetahuan Forstring teori dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Selanjutnya, KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dari beberapa istilah dalam KUHP seperti luka berat, makar, dan pemukatan jahat. Pengertian istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam bab 9 tentang arti beberapa istilah. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana atau doktrin dan putusan hakim yang menjadi jurisprudensi. Keadaan tersebut sangat wajar sebagaimana diungkapkan oleh ahli hukum Merto Kusumo bahwa kehidupan masyarakat sangat luas. Tentu seluruhnya tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan jelas. Maka harus dicari dan ditemukan hukumnya. Bahwa tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk dan kualifikasi. Di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan 340 KUHP. Bahwa perbedaan antara kedua tindak pidana terletak pada unsur rencana terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan terwujud terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbul kehendak sampai pelaksanaan. Bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan biasa, perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum melaksanakan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang, sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan
pembunuhan merupakan satu kesatuan dan spontan. Bahwa berdasarkan ahli hukum pidana sebagaimana terurai dalam surat tuntutan, dirumuskan bahwa pengertian berencana adalah adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan, sehingga proses tersebut menghasilkan suatu keputusan dengan tenang. Konsekuensinya dari proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu. Meskipun ada waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif lama atau sempit. Hal tersebut sependapat dengan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni ahli Arta Febriansyah, yang menerangkan dengan rencana terlebih dahulu maksudnya adalah kondisi pelaku memikirkan dengan tenang sebelum melakukan pembunuhan, atau singkatnya tidak dilakukan secara spontanitas, tetapi ada jeda waktu yang mana jeda waktu tersebut tidak harus lama atau sebentar, tapi ada waktu melakukan memikirkan dengan tenang sebelum merampas nyawa. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tenang adalah kelihatan diam, tidak bergerak, tidak berombak iris atau tidak berubah, tidak gelisah, tidak ribut, aman dan atau tentang perasaan hati atau keadaan. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperolehkan fakta bahwa Rizky Nopiandi alias Kiki bin Adang Ahmad Jawari pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 2 pulang ke rumah beralamat di Jalan Klaster Jati Jajar RW 8 RW 7 Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Tapos. Selanjutnya sampai di rumah terdakwa sebagai suami, sempat cekcok dengan saksi korban Nila mengenai hutang terdakwa. Kemudian pada pukul 3.40 terdakwa pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dan kembali lagi ke rumah pada pukul 4.50. Selanjutnya terjadi komunikasi antara terdakwa dengan saksi Nila, yang mana terdakwa Rizky Nopiandi melontarkan kata talak terhadap saksi korban Nila, yang pada saat itu bersama kedua anak, yakni korban Kaila dan Muhammad Pasha Al-Farizi alias Deboy. Kemudian saksi korban Nila mendengar perkataan talak dan terdakwa tersebut langsung mengemas baju dan barang-barang. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada korban Kaila yang pada saat itu berada di posisi samping terdakwa dan telah menggunakan pakaian seragam sekolah, apakah benar Kaila mau ikut bersama Bunda? Selanjutnya korban Kaila hanya diam, tidak menjawab pertanyaan. Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan, kondisi sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas, di dalam rumah yang berisi saksi Nila, korban Kaila dan Muhammad Pasha Al-Farizi alias Deboy, terdakwa melakukan perbuatan proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan, berupa memisahkan keberadaan Muhammad Pasha Al-Farizi alias Deboy dari saksi Nila dan korban Kaila dengan cara menuntun menggandeng Muhammad Pasha alias Deboy keluar rumah, yakni teras rumah, sehingga di dalam rumah hanya ada anak korban Kaila bersama dengan korban saksi Nila yang berada di dalam rumah. Berdasarkan fakta persidangan di teras rumah, sebelum terdakwa merampas nyawa korban Kaila, terdakwa melakukan perbuatan persiapan berupa mendudukkan Muhammad Pasha Al-Farizi di atas sepeda guna memastikan Muhammad Pasha Al-Farizi tidak berjalan ke tempat yang membahayakan Muhammad Pasha Al-Farizi. Dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumah, sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan, terdakwa berdiri dan berada di luar teras selama sekitar 10 menit. Maka secara nyata perbuatan tersebut adalah wujud nyata unsur dengan rencana terlebih dahulu, karena terdakwa melakukan proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Berdasarkan fakta persidangan, kemudian terdakwa sebelumnya telah mengetahui saksi korban Nila dan korban Kaila di dalam rumah, karena sebelumnya telah melakukan perbuatan persiapan memisahkan keberadaan Muhammad Pasha alias Deboy dari saksi Nila dan korban Kaila. Terdakwa kemudian kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah. Kemudian terdakwa mengambil satu buah bilah golok yang terletak di bawah meja ruang tamu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah meja, yang posisi meja hanya berjarak 1 meter dari pintu rumah. Kemudian terdakwa membacokan golok tersebut ke bagian leher belakang saksi korban Nila sebanyak 1 kali, dan saat itu korban saksi Nila berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga sabetan golok tersebut juga mengenai bagian tangan saksi korban Nila, sehingga saksi korban Nila jatuh terduduk dekat sofa
menahan sakit. Kemudian berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melihat korban Kaila yang telah menggunakan seragam sekolah lari ketakutan dari arah ruang tamu menuju ruang bagian belakang atau ruang dapur. Karena terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan menebaskan parang ke bagian mematikan, yakni leher. Lalu terdakwa karena melihat korban Kaila lari dengan membawa sebilah golok, terdakwa mengejar korban Kaila ke arah dapur. Sampai di dapur, terdakwa melihat korban Kaila dengan posisi badan berdiri membungkuk ketakutan. Lalu terdakwa membacokkan golok tersebut ke arah kepala bagian atas korban Kaila sebanyak beberapa kali dan mengenai serta kedua tangan korban Kaila serta bagian tubuh lainnya. Selanjutnya terdakwa meninggalkan Kaila di ruang dapur. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa kembali menghampiri korban Kaila yang pada saat itu korban Kaila terduduk tidak berdaya di lantai dapur. Lalu terdakwa kembali membacokkan golok ke bagian kepala dan wajah korban Kaila sebanyak 2 kali, sehingga akhirnya korban Kaila jatuh tersungkur ke lantai dapur dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan banyak darah yang berceceran mengenai dinding rumah, pintu dapur, lantai ruang dapur. Kemudian terdakwa meninggalkan korban Kaila di ruang dapur. Bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan kematian terhadap korban Kaila dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak perempuan berusia 11 tahun bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, punggung, bahu kanan dan anggota gerak atas, terpotongnya tulang tengkorak, tulang-tulang tangan kiri, pergelangan tangan kanan, selaput keras otak, jari kelingking dan jari manis tangan kiri, luka-luka lecet pada goresan pada leher, punggung dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada bahu serta anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tubuh. Ditemukan pula organ-organ yang dalam yang tampak pucat, sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong otak, tulang tengkorak dan otak sehingga menimbulkan kerusakan pada jaringan otak. Bahwa dengan memperhatikan tenggang waktu antara sejak timbulnya kehendak terdakwa Rizky, sebagaimana fakta hukum di atas, serta apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan dan adanya waktu untuk berpikir secara tenang yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan berupa perbuatan awal mengeluarkan anak yang tidak menjadi target pembunuhan dan adanya waktu berpikir, alat yang digunakan telah dipersiapkan, cara terdakwa melakukan, serta mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil visum yang berakibat di luar batas nilai kemanusiaan dan sikap nyata tindakan menghampiri korban sampai 2 kali diperoleh petunjuk guna memastikan korban meninggal dunia. Maka kita semua dapat menyimpulkan berdasarkan fakta persidangan pembunuhan terhadap korban Kaila bukanlah sebagai spontanitas, tetapi secara jelas dan nyata adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan yang masuk sebagai penjabaran dari unsur dengan rencana terlebih dahulu. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara meyakinkan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 340 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya penuntut umum membuktikan dakwaan kedua kumulatif dengan unsur barang siapa. Untuk orang barang siapa menyesuaikan dengan unsur barang siapa pada tuntutan sebelumnya. Selanjutnya unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga mengakibatkan korban jatuh, sakit atau luka berat. Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rizky Nopiandi alias Ahmad alias Kiki bin Adnan Ahmad Jawari pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 5.10 di perumahan Pondok Jati Jajar nomor 202 telah melakukan perbuatan kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga terhadap saudara Nila Islamiyah dalam kurung istri terdakwa
dengan cara membacok ke bagian leher sebanyak 1 kali, kepala sebanyak 3 kali, wajah disayat sebanyak 1 kali, dan punggung dibacok sebanyak 2 kali. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nila mengalami luka-luka. Dengan kesimpulan sebagaimana hasil visum, bahwa berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan 31 tahun, didapatkan luka robek di atas mulut sebelah kiri sampai pipi kiri, sampai dekat telinga kiri, luka robek di leher atas, luka robek di tangan kiri, luka robek di pergelangan tangan, dan ada luka robek pada seluruh atas kepala sampai ke bawah. Luka robek di punggung dan bahu sebelah kiri, luka robek di jari telunjuk tangan kiri, luka robek di jari manis tangan kiri, luka robek di jari kelingking tangan kiri, dan luka robek di punggung tangan kiri yang diakibatkan benda tajam. Karena itu cedera tersebut menyebabkan mendapat cacat berat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara meyakinkan unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat telah terpenuhi. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum berbentuk kombinasi, yang ini gabungan alternatif dan kumulatif. Seluruh unsur ke-1 pertama melanggar pasal 340 KUHP, dan kedua pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah seluruhnya terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Izin majelis, penutup bahwa pemidanaan dalam perspektif filsafat tidak semata-mata tentang pembalasan, tetapi melibatkan konsep yang lebih dalam dan kompleks. Filosofi pemidanaan bertujuan untuk mencapai beberapa hal yang lebih luas dan bermakna, yang melibatkan aspek keadilan dan pencegahan. Dalam kasus ini, tujuan pemidanaan tidak berorientasi pada pembalasan, tetapi pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan. Dengan memberikan hukuman yang setimpal dan memadai, diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Tujuan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya rahmat, keadilan, dan perbaikan dalam menjalankan hukuman. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian biadab, yang pertama artinya adalah belum beradab, yang kedua artinya tidak tahu adat atau sopan santun, yang ketiga tidak beradab atau kejam. Dalam Islam, anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT dan memiliki status yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Anak-anak dianggap sebagai amanah yang harus diurus dan dibimbing dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Bahwa dalam surat Tahrim ayat ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya dan membimbing mereka dalam kehidupan yang baik. Orang tua harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang baik dan memberikan teladan yang baik dalam perilaku dan akhlak. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana seorang ayah yang tega dan kejam merampas nyawa anak kandungnya sendiri sungguh mengerikan. Sang anak perempuan yang pada saat itu sedang bersiap untuk pergi ke sekolah dengan lengkap mengenakan seragamnya menjadi korban dan perbuatan yang tak terbayangkan. Akibat dari tindakan terdakwa, anak tersebut mengalami luka yang mengerikan di kepalanya, bahkan terbelah hingga tembus ke otak dan bagian tubuh lainnya sampai terputus. Selain itu, istri terdakwa pun menjadi korban pembacokan dengan golok mengakibatkan cacat yang mengerikan. Pertanyaannya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masih bisa disebut sebagai adab manusia? Selanjutnya, mana perbuatan kejam harus tercapai agar kita bisa menyebut perbuatan terdakwa ini sebagai suatu yang biadab? Sebagai seorang muslim, kita diberi tugas untuk melindungi, mencintai, dan memberikan perlindungan kepada keluarga kita, termasuk istri dan anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keluarga sebagai tempat kedamaian, kasih sayang, dan saling mendukung. Namun perbuatan yang Anda lakukan telah merusak ikatan keluarga yang harusnya menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan. Terdakwa harus menyadari bahwa setiap manusia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Mengetahui. Hukuman yang akan terdakwa jalani adalah konsekuensi dari perbuatan terdakwa yang mencederai keluarga dan seharusnya menjadi tempat berlindung dan berbagi kasih sayang. Dalam menjalani hukuman terdakwa, mari renungkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki diri Anda dan jadikan kejadian ini sebagai pengalaman berharga dalam hidup Anda. Ambillah waktu untuk merenung dan bertobat dengan tulus, berusaha memperbaiki hubungan dengan istri dan keluarga yang tersisa. Jadikanlah agar serta memperbaiki diri. Ingatlah, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Gunakan kesempatan waktu yang ada. Akhir kata, semoga tuntutan pidana penuntut umum menjadi bahan pertimbangan bagi terdakwa dalam menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan. Bertobatlah dengan tulus, perbaiki diri, dan jadikanlah agama sebagai panduan dalam hidup Anda. Semoga terdakwa mendapatkan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini bukanlah tempat tinggal tetapi tempat meninggal, dan dunia bukanlah tempat kekal tetapi tempat mencari bekal. Selanjutnya, kami mengupakan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian terhadap korban Keila Putri Cantika sebagaimana disebut dalam visum et repertum nomor R/6-6/11/2022/IKF tanggal 8 November 2022 atas nama jenazah Keila Putri Cantika, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Nila Islamiyah mengalami luka-luka atau cacat berat sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 01-CSK-CSM-VER-Romawi 11-2022 tanggal 1 November 2022 atas nama Nila Islamiyah, bahwa terdakwa merupakan seorang kepala rumah tangga sebagai seorang suami dari saksi korban Nila Islamiyah yang sekaligus sebagai seorang ayah dari korban Keila Putri Cantika yang seharusnya mengayomi, menjaga dan melindungi anak dan istrinya tersebut, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa trauma secara psikologis yang sangat mendalam terhadap saksi korban Nila Islamiyah, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sangat keji dan di luar batas perilaku sebagai seorang manusia, bahwa terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya, dan yang terakhir bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan, tidak diketemukan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rizky Noviandi Ahmad alias Kiki bin Adam Ahmad Jawari telah terbukti secara sah dan diyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 340 KUHP dan kedua melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Jatuhkan hukuman pidana terhadap Rizky Noviandi alias Kiki bin Adam Ahmad Jawari atas perbuatannya dengan berupa hukuman pidana mati. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya, 1 potong kaos warna hijau toska bertulis Noah, 1 potong celana panjang bahan kain warna hitam, barang bukti sebagaimana pada huruf A sampai dengan C agar dirampas untuk dimusnahkan, 1 lembar kartu keluarga barang bukti sebagaimana pada huruf B agar tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 unit handphone merek Redmi warna putih barang bukti sebagaimana huruf E agar dirampas untuk negara, menetapkan biaya perkara kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 14 Juli 2023 ditandatangani penuntut umum Putri Dwi Astrini dan Alpadera Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih. Ya, ini selesai dan saya nyatakan ditutup.